warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana silaturahim seperti ini, menambah ilmu dan juga menambah wawasan kita mengenai digital marketing. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama melakukan sharing ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Heri. Biasa kami memanggil Kang Heri. Insya Allah nanti kita akan sama-sama mendengar penjelasan dari beliau. Ini juga difasilitasi oleh TSA, yaitu adalah sebuah lembaga inkubasi dari komunitas pengusaha Muslim yang senantiasa dapat memberikan konsultasi dan juga ilmu yang dapat kita serap bersama-sama dari beberapa narasumber. Yang dalam kesempatan ini adalah Kang Heri. Baik, sebelum kita mulai sharing yang akan disampaikan selama hari ini dan besok 2 hari, mari sama-sama Bapak Ibu kita sama-sama baca basmalah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kerahmatan untuk kita semuanya. Sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Kang Heri silakan untuk dapat dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Erik dan teman-teman di TSA yang sudah memfasilitasi pertemuan silaturahmi ini terwujud. Jadi nanti kita temanya lebih banyak ngobrol gitu ya, tapi ngobrolnya mungkin nanti saya akan fasilitasi karena keterbatasan kondisi seperti saat ini. Saya fasilitasi dengan adanya forum di Telegram. Jadi teman-teman nanti bisa akses ke Telegram yang saya sudah sediakan untuk kelas ini, ditujukan supaya kita bisa bersilaturahmi dan saling ngobrol. Alamat Telegramnya nanti Kang Cipta akan kirimkan di messages. Di situ teman-teman bisa bertanya, bisa memberikan pandangan gitu ya, atau memberikan opini, bertanya langsung juga silahkan. Dan komunitas ini akan saya pandu, mungkin tidak selamanya saya langsung bisa jawab, bisa jadi ada delay sekitar 1 hari atau 2 hari, itu bahkan 3 hari gitu, tergantung dari kondisi kesibukan. Tapi insya Allah selama saya ada yang nanya, saya selalu berusaha untuk menjawab insya Allah. Jadi jangan khawatir, forum ini akan dilanjutkan lewat Telegram. Karena kalau WA suka agak sedikit lelet ya. Baik, di pagi ini saya akan ngasih materi kurang lebih sekitar 2 jam, sekitar dengan format tanya jawab. Kenapa 2 jam? Karena finding terakhir dari berbagai kawan-kawan saya yang ada di e-learning, forum Zoom itu efektif dalam waktu 2 jam. Apalagi kalau forumnya tidak interaktif, setengah jam juga udah pada kabur katanya begitu. Jadi kita coba nantinya hanya dengan 2 jam kita optimalkan supaya persis jam 10.30 kita akan akhiri. Nanti berikutnya kita lanjutkan di Telegram. Atau bisa jadi lebih kurang, lebih cepat gitu ya. Kita coba sama-sama dan saya berharap nanti interaksi dari kita semuanya untuk bisa memberikan ini sudah ada di chat, teman-teman bisa langsung join ke situ untuk bisa saling bertanya nantinya dengan menggunakan Telegram. Baik, materi ini kita sebut sebagai Digital Marketing 101. Kenapa disebut 101? Karena memang materinya masih super basic ya teman-teman. Jadi nantinya saya harapkan ekspektasi dari teman-teman supaya bisa saya manage gitu, bahwa materi ini betul-betul sangat basic. Jadi nantinya kalau ada yang mau advance boleh kita kumpulkan di dalam dalam forum Telegram. Apakah sudah bisa dilihat materi saya teman-teman? Sorry ini saya masih belum bisa ya. Saya masih belum bisa menghilangkan itu di bawah ada translation. Saya belum tahu kenapa ini tiba-tiba kok muncul. Kemarin tidak ada. Baik, kita akan coba sama-sama di sini untuk sharing sessions Digital Marketing 101. 101 itu kita sebut sebagai kayak pelatihan yang paling basic ya. Nantinya ada 201, ada 301, ada dan lain-lain. Jadi nanti tolong teman-teman kalau materinya masih basic, saya ingin nge-manage ekspektasi aja sebetulnya ya. Jadi selama saya berkecimpung di bisnis training, saya selalu berusaha untuk nge-manage ekspektasi dengan cara tadi itu, dengan cara nge-manage pertanyaan, harapan-harapan dan lain-lain.
Nama saya Heri Ardin. Kita nanti akan lebih banyak bercengkrama di sini, di Meet You at Telegram. Bisa ke sini atau bisa yang tadi Mas Cipta posting di grup kita, di messages kita. Ya. Mau tak kenal maka ta'aruf katanya ya. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Heri Ardin, S1 saya di Statistik, S2 saya di IPMI, Sekolah Bisnis dan Manajemen. Saat ini saya punya agencies, ada Advika dan ada Advertisa, dan saya menjadi owner dan partner di sana. Saya juga developing berbagai macam community, diantaranya adalah Digital Marketing Club. Kemudian saya juga founder of salamberkah.com. Ini adalah sebuah Islamic marketing agencies. Kemudian sebelumnya saya lama berkecimpung di research. Mungkin ada yang familiar dengan AC Nielsen. Nah itu saya pernah di sana sekitar 9 tahun. Kemudian sisanya saya berkecimpung di berbagai macam industri, diantaranya adalah digital marketing, dan terakhir saya sebagai CEO di Dentsu Indonesia. Saya juga former Google Partner Academy dulu, sekarang jadi Facebook NIG Affiliate Partners. Beberapa bisnis juga saya ada, mulai dari bisnis kuliner sampai bisnis minimart, gitu ya. Kemudian itu kurang lebih tentang profil saya. Teman-teman bisa langsung browsing aja tentang nama saya, boleh nanti di Google. Nah itu aktivitas saya keseharian. Baik, seperti biasa saya harus nge-manage ekspektasi. Bagi teman-teman yang menggunakan laptop, silahkan ambil handphonenya. Bagi yang pakai handphone, silahkan ambil laptopnya. Masuk ke sebuah situs namanya menti.com. Menti.com sudah, kemudian masukkan kodenya 749080. Boleh teman-teman silahkan di situ. Saya juga sudah nge-post di Telegram, jadi teman-teman bisa langsung masukin saja menti.com. Kemudian kodenya 749084. Sudah? Sudah ada pertanyaan? Sudah isi semua? Jangan-jangan sudah isi semua nih. Kang Salman sudah? Sudah. Oke. Ini automatically akan bisa langsung kelihatan. Yang sudah masuk masih kosong. Oh, baru satu nih. Oh. 2. Kelihatan nggak ya visualnya? Terlihat, visualnya terlihat. Baik. Tapi passwordnya nih 749084. 94. 749084. Weh, jawabannya bisa jualan katanya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi dari 8 orang ini ada satu keyword yang semuanya sama, yaitu bisa jualan. Jualan efektif, paham digital, paham konsep. Nah, bisa jualan. Metode eksekusi, memaksimalkan penjualan, expert di bidang marketing. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa laku jualan. Udah ada 11 orang, alhamdulillah. empat belas orang jualan. Semuanya pada jualan kelihatannya ya. Fokusnya di kalimat jualan, selling gitu. Saya mengerti tentang digital baik, belajar meningkatkan omset, cara jualan efektif. Metode eksekusi, ya ini juga ada yang muncul metode eksekusi. Silaturahim, menarik. Bisa digital marketing, menarik. Mempraktekkan, bisa insya Allah. Silaturahim, pasti insya Allah.
Apalagi mengenal TSA ya bagus juga, mengenal TSA. Nanti ada Kang Salman, ada Kang Rizky, banyak ya teman-teman. 20 alhamdulillah sudah mulai banyak yang memberikan ini. Baik, nanti resultnya kita akan kumpulkan dan teman-teman bisa kelihatan sendiri nanti ya. Saya akan posting nanti di grup Telegram buat ingin tahu hasilnya kayak apa saja nantinya. Tapi insya Allah saya bisa nangkap dari 20 sampel yang pertama kali masuk, fokusnya adalah kejualan. Terus terang di materi digital marketing ini, kita akan mengangkat mengenai isu jualan, tetapi ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh teman-teman bahwa yang namanya digital marketing itu bisa diarahkan sebagai branding dan juga sebagai selling. Kalau selling memang erat hubungannya dengan penawaran yang tidak terbantahkan. Istilah orang sononya itu ada istilah irresistible offers katanya gitu. Penawaran yang tak bisa terkalahkan. Nah ini kemampuan kita untuk mengajukan penawaran ini PR besar buat kita semuanya teman-teman, karena kita harus berhitung profit, berhitung cost productions gitu ya, berhitung konsep, berhitung apa bedanya kita sama yang lain. Nah itu juga perlu kita coba translate. Nanti di jam 11, insya Allah nanti saya akan sharing step by step bagaimana caranya memulai sebuah bisnis. Sekaligus juga saya kasih contohnya, nanti teman-teman bisa isi di situ, nanti bisa di-download di situ, nanti bisa dikumpulkan juga pas saat hari kedua besok ya. Jadi ada assignment sama-sama. Baik, saya cuma ingin meng-highlight apa yang sudah terjadi saat ini. Saya termasuk tipikal orang yang senang mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Era COVID ini saya bukan pakarnya gitu. Di sini banyak yang lebih pakar daripada saya untuk menjelaskan tentang COVID-19. Tapi saya ingin mengetahui bahwa era COVID-19 ini mengajak kita untuk melihat berbagai macam hal. Salah satunya adalah proses bisnis masing-masing. Saya yakin di sini sudah ada yang berbisnis, sudah ada yang berdagang, itu pasti berubah. Saya yakin, sangat yakin, pasti berubah. Nah, perubahan-perubahan inilah yang harus kita cermati sebagai bagian dari sebuah perjalanan yang orang-orang luar sana disebutnya sebagai new norm atau kenormalan baru atau hal-hal baru. Istilah mereka menyebutnya sesuatu hal yang baru gitu. Nah, bagi saya ya betul baru bagi orang yang belum pernah menggunakan digital marketing. Tapi bagi orang yang sudah paham mengenai digital marketing, kita sudah memprediksinya bahwa ke depan orang-orang itu world citizen ini akan kakuning istilahnya. Kakuning ini adalah istilah bahwa kita akan banyak tinggal di rumah, akan banyak spend waktu bersama keluarga, bersama anak gitu, karena prioritinya biasanya akan bergeser dari yang dulunya ke usaha, ke bisnis, ke yang dan sebagainya. Ini lebih kepada work balance, jadi keseimbangan antara waktu di rumah dengan keseimbangan pula dengan proses mencari maisyah ya atau bekerja begitu. Nah daripada itu kita mesti memahami pertama-tama seandainya kita punya produk apa yang kita tawarkan ini harus outstanding gitu ya, harus menonjol. Tanya kepada diri Anda sendiri, kenapa kenapa orang-orang di luar sana harus membeli produk Anda? Jadi ini yang harus ditanyakan terlebih dahulu, apalagi di era sekarang, apa keunggulannya dibanding sama yang lain? Saya banyak kegiatan di komunitas, ada di 212 Mart, Duren Sawit, ada di komunitas di sini, ada di komunitas pebisnis online, ada di komunitas dan lain-lain gitu ya. Sering sekali saya menemukan banyak sekali orang mengakunya berbisnis gitu, padahal sebetulnya berdagang saja. Dia ngambil dari tempat yang lebih murah, dijual ke tempat yang lebih mahal, begitu. Dan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah dulu, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, dengan era teknologi sekarang, apakah kita mau cara seperti itu? Hanya sekedar berdagang, memindahkan satu tempat ke tempat lain tanpa ada nilai tambah. Di era sekarang, selayaknya kita untuk bisa menemukan nilai tambah. Apa bedanya kita dengan offers yang lain, itu juga harus dikemukakan. Pak, apakah salah? Tidak, sama sekali tidak salah. Cuman, yang seperti itu banyak. Ya, yang seperti itu banyaknya pakai banyak banget. Jadi bagaimana caranya kita supaya keluar dari kerumunan orang-orang dan kita berbeda. Contohnya misalnya ke saya ke gerai 212 Mart yang ada di sekitaran tempat saya itu adalah
Dia bertanya, Kang saya mau supply produk gitu. Saya tanya apa? Madu. Nah, madu semua orang ngomonginnya madu gitu. Dan itu selalu tidak, saya susah menemukan perbedaan antara satu sama yang lain. Karena memang semuanya parity, semuanya sama saja gitu. Oh, saya berbeda, saya punya madu ini, saya punya madu pahit, saya punya madu ini, madu ini. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang ingin kita bangun di sini. Mencoba mencari diferensiasi bagaimana cara menawarkan. Ini langsung ke step berikutnya. Cara menawarkan yang baik dan benar dengan menyebutkan value propositions atau keunggulan dari produk Anda. Ini sangat penting, apapun posisinya, apakah kita sebagai digital marketing atau orang-orang yang mau jualan, harus mampu dan mau menunjukkan ke penawarannya. Penawaran yang tidak terbantahkan oleh yang lainnya, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah cara pembayarannya seperti apa. Nah, ini harus ada clarity yang jelas. Di grup WA, saya sering sekali juga melihat ada kawan-kawan kita gitu yang ngeposting, beli dong ini gitu ya, tanpa ada kejelasan. Hanya kalimat, beli dong kacang mete saya, beli dong madu saya, madu bagus loh gitu ya. Nah, tanpa ada penawaran atau tanpa ada offers yang clear. Coba bandingkan kalau kalimatnya adalah, madu ini terbuat dari terbangun oleh peternakan madu yang menjaga kualitasnya misalnya ya. Terbukti di beberapa kali penggunaan madu ini ternyata mampu meningkatkan imun tubuh. Kayak gitu-gitu. Jadi dibangun narasi, dibangun cerita. Nah, itu yang harusnya kita bangun sebagai digital marketers di kelas ini. Saya berharap alumni Digital Marketing 101 itu mampu membuat sebuah cerita, mampu membangun sebuah narasi. Dan itulah keunggulan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ketika beliau berjualan itu di usia yang masih sangat muda, mampu melamar seorang Siti Hadijah gitu dengan mas kawin sampai puluhan ekor unta. Saya yakin dengan skala usaha seperti itu, beliau pasti mampu membuat sebuah narasi jualan yang baik begitu. Belum diketahui narasinya seperti apa, tapi saya yakin beliau sudah menggunakan narasi yang baik sehingga dikasih gelar Al-Amin, seorang yang dipercaya karena memang memberikan penjelasan tentang produknya itu sangat jelas insya Allah. Kemudian jangan lupa juga cara delivery-nya kayak apa, cara pengiriman produknya seperti apa, follow up setelah menerima produk apa, dan scale up seandainya ada produk lain yang kita tawarkan silahkan. Nah, hal yang kayak begini itu harus dibuat dan harus dilatih secara terus-menerus. Pertanyaannya, contohnya kayak apa sih? Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh membuat sebuah narasi, mulai dari narasi di digital marketing sampai di narasi dalam bentuk copywriting. Insya Allah besok kita akan pelajari tentang copywriting. Ya. Oke, saya sedikit sharing tentang finding yang didapat saya dari teman-teman di Nielsen. IC Nielsen pernah memproduksi beberapa waktu lalu ada beberapa kategori yang tiba-tiba hiccup atau naik pada saat COVID-19 di lokal di Indonesia maupun di global. Kita bisa melihat di sini adalah bahwa ternyata pada saat periode COVID-19 yang paling banyak kenaikan itu adalah di cooking seasoning, jadi kayak peralatan masak, perlengkapan memasak. Kemudian yang tak kalah juga naik adalah pharma, jelas ya. Karena kita pingin imun tubuhnya naik, maka ya otomatis kategori-kategori ini naik begitu. Berikutnya ada home care, ada personal care, dan beberapa breakfast packaging gitu ya. Jadi kayak ya mungkin di sini banyaklah kemasan untuk breakfast, untuk makan pagi. Gitu. Dan juga yang tak kalah menarik adalah ini sangat predictable, liquid soap tiba-tiba langsung, hand soap itu tiba-tiba naiknya luar biasa, antiseptik juga luar biasa. Kemudian berbagai macam, hampir dari berbagai macam untuk produk-produk hygienic related, itu Suaranya terputus-putus, Pak Henry. Tes. Dengan sangat gemilang luar biasa. Suaranya putus-putus, Kang Heri, bisa diulang 1, 2, lagi? 3, halo. Ya, oke, sekarang sudah jelas. Boleh diulang lagi sedikit, mungkin 3 menit sebelumnya. Dari mulai sekarang sebelumnya saya
dari mulai antiseptik tadi. Baik, antiseptik ya. Baik, untuk antiseptik ini tiba-tiba ya kita sudah bisa prediksi ya teman-teman. Ini langsung hiccup, langsung naik begitu untuk yang liquid hand soap sama liquid antiseptik. Beruntung buat teman-teman yang sudah masuk ke bisnis ini, baik itu dadakan maupun memang sudah ada sebelumnya, sudah punya bisnis sebelumnya, pasti saya yakin Anda sangat mudah menjualnya meskipun juga Anda akan sangat susah untuk mendapatkan suppliernya kembali. Ada beberapa yang memang mereka membuat sendiri, ada beberapa yang memang ada joint buying ke perusahaan-perusahaan besar. Menurut saya dilanjutkan karena memang ini tren bisnisnya sedang seperti ini, gitu ya. Yang saya ingin pesankan kepada teman-teman adalah tentu saya yakin di sini kita punya moral hazard, kita untuk kondisi sekarang boleh mengambil untung tapi tidak berlebihan. Tujuannya apa? Supaya bisa terdistribusi barang-barang yang memang diperlukan oleh banyak orang, insya Allah. Liquid hand soap sama liquid antiseptik itu pasti lagi menaik luar biasa. Jadi buat teman-teman yang masih mau berbisnis, jangan ragu-ragu kalau memang mau masuk ke bisnis hygienik, silahkan mulai dari sekarang, ini momennya sangat tepat. Dan saya yakin kondisi seperti ini akan berlangsung relatif cukup lama, pasti akan ada kebiasaan baru, paling tidak sekarang kebiasaan orang menggunakan hand sanitizer, kebiasaan orang cuci tangan, kebiasaan orang pakai masker, dan lain-lain itu akan muncul sebuah kenormalan baru, insya Allah. Ya. Baik, ini contoh yang pernah saya kerjakan. Saya menjadi salah satu konsultan di Bintang Sempurna. Mungkin ada yang tahu Bintang Sempurna itu apa. Bintang Sempurna itu adalah sebuah percetakan, salah satu percetakan besar di daerah Ben Hill. Mereka hire saya sebagai personal begitu. Diminta untuk menjadi konsultan di digital marketingnya. Kemudian saya mencoba memberikan beberapa contoh kepada mereka, dan ini adalah contoh yang saat ini nyala begitu, yang saat ini jalan gitu. Saya selalu menyampaikan kepada mereka dengan situasi seperti ini, karyawan yang tetap kerja ya jalan aja kerja gitu ya. Tetap kerja tapi tetap waspada. Jadi mentalitas yang harus dibangun adalah ketika bisnis yang memang tidak bisa lepas dari kondisi COVID sekarang dan harus ada mekanik atau ada tangan yang memang bersentuhan, maka ya dijalankan saja gitu ya. Pastikan tunjukkan bahwa semuanya pakai masker, semuanya pakai sanitizer, semuanya handling packaging gitu ya. Bagaimana cara handling packaging yang baik dan benar itu juga ditunjukkan. Kenapa ini penting? Ini untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini aware sama COVID-19, bagaimana cara menghandle-nya gitu. Dan juga jangan lupa ada CTA atau call to action, sorry ya, ini bahasa kayak campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu ya, karena memang ownernya lama di luar tapi orang Indonesia gitu. Insya Allah di sini kita teman-teman bisa lihat bagaimana yang dilakukan oleh mereka. Saya coba klik ke ke Bintang Sempurna punya salah satu video yang kita coba waktu itu suggest ke mereka untuk diproduksi. Bisa kelihatan ya? Kelihatan bagus ini. Baik. Jadi ini adalah salah satu contoh yang kita develop bagaimana COVID-19 masih bisa quote-unquote kita tunjukkan produknya, karena memang mau tidak mau marketing erat kaitannya dengan bagaimana menaikkan sebuah kebutuhan dari sebuah kategori tertentu ya. Jadi saya jelaskan kepada mereka, let's make it like this, gitu, tetap menggunakan standar COVID-19 tapi dibungkus dengan produk-produk yang Anda miliki. Di situ saya jelaskan di sini mulai dari CTA-nya, ini wajib bagi siapapun yang menggunakan digital marketing dengan menggunakan Instagram, itu wajib untuk dilengkapi. Jadi ini jangan lupa akunnya memang harus akun for business. Bagi yang belum mengerti tentang akun for business, saya nanti bisa sampaikan link atau tautan saya untuk khusus untuk membuat Instagram for business, ada nanti di grup Telegram ya. Di sini jelas mekanisme yang akan dibentuk. Kemudian saya juga ngasih finding kepada mereka, langsung eksekusi seandainya nanti pada saat pemesanan online, karena kita sudah prediksi akan terjadi pemesanan online, dan
memang pemesanannya saat ini terjadi peningkatan begitu untuk online. Ini dijelaskan bagaimana caranya kita membuat sebuah prosedur penerimaan pesanan. Jadi contohnya seperti ini, terima kasih telah menghubungi dan seterusnya. Order Anda akan kami jawab sesuai dengan urutan WhatsApp yang masuk, mohon sabar menunggu. Ini adalah SOP-SOP yang kelihatannya simple. Jadi teman-teman meski sadar betul, kelihatannya simple, tapi menjadi penting karena di era sekarang butuh sebuah security, butuh sebuah assurance, keyakinan bahwa messages yang dikirim oleh kita kepada pengguna atau kepada klien-klien kita atau kepada customer kita itu harus jelas tersampaikan. Jadi ini memang sengaja kita develop seperti ini untuk meyakinkan bahwa bisnis kita baik-baik aja, bisa diorder sekarang dan seterusnya. Ya, ini penting untuk kita lakukan karena ini adalah bagian dari berbisnis di era-era seperti saat ini. Suaranya terputus lagi, Kang Heri. Baik, sekarang gimana? Sekarang gimana? Mas Erik, sekarang gimana? Halo, 1, 2, 3. Halo? Saya bagus dari tadi. Baik. Jelas ya? Baik. Udah jelas ya? Baik. Bentuk saat ini untuk case study kedua yang ingin saya tunjukkan adalah TipTop. Ini adalah bagaimana TipTop mengeblas di WA gitu, di WA group. Teman-teman bisa lihat di sini satu hanya berlaku untuk member TipTop. Waktu pengiriman dari jam sekian sampai dengan jam sekian. WhatsApp ke nomor ini. Radius pengiriman sekian. Transaksi minimum sekian, gitu ya. Jadi biaya pengiriman sekian dan seterusnya. Ini semua adalah salah satu bentuk bagaimana cara sebuah perusahaan berinteraksi dengan customer-nya di era seperti saat ini. Teman-teman bisa gunakan hal yang seperti ini untuk bisnis kita, dan ini adalah bagian dari digital marketing yang harus kita create. Saatnya kita berubah dari yang dulu digital marketing hanya fokus ke posting, hanya fokus ke quote-unquote jualan gitu ya. Sekarang kita arahkan kepada bagaimana membuat sebuah standar operasional prosedur yang aman untuk era outbreak sekarang, era wabah sekarang. Jadi, sorry. Baik, ini adalah salah satu contoh yang memang saat ini sedang terjadi dan saya sarankan teman-teman bagi yang sudah punya bisnis silahkan atur, silahkan kelola supaya bisa lebih baik dan lebih lebih tertata begitu. Nanti slide-nya akan saya kirimkan di grup Telegram ya dalam bentuk PDF. Oke. Sekarang bagaimana dengan perusahaan, bagaimana dengan kawan-kawan yang sudah punya website? Ya. Di era COVID sekarang, memang saatnya kita untuk mengaudit website yang kita miliki. Bagi yang belum punya website, mungkin sebagai pemahaman aja, kenapa pentingnya website adalah jelas credibility. Buat teman-teman, para pebisnis, saya sarankan saatnya sekarang untuk memiliki website. Gitu. Kenapa website penting? Sekali lagi untuk naikin trust meter. Trust meter itu adalah kepercayaan. Seandainya berbisnis, ada nama brand kita muncul dalam satu website, itu menunjukkan bahwa kita serius di bisnis ini, kita sungguh-sungguh di bisnis ini, maka dari itu adalah satu website menjadi sebuah keharusan. Nah, website ini bagaimana hadir di dalam dunia digital, perlu kita pikirkan bagaimana sih konsumen mencari produk atau servis Anda. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana saya men-setting sebuah website yang ditujukan untuk sebuah bisnis. Nanti saya akan tunjukkan ya di slide-slide berikutnya. Oke, berikutnya adalah coba tes di kategori Google Anda. Misalnya Anda sekarang pebisnis masker gitu ya. Coba tes, ketik di dalam di googling saja istilahnya. Misalnya produsen masker. Misalnya. Pasti hal-hal yang kayak begitu kan pikiran-pikiran konsumen mencari sebuah kategori tertentu atau beli masker terdekat begitu ya. Itu adalah suatu search keyword yang memang kata kunci yang memang saya lakukan biasanya adalah halo, bisa mendengar semuanya? Halo? Bisa Kang. Bisa. Halo?
Kenapa Ya, ya? bisa Kalau terdengar, tidak Kang? stabil begini ya. Baik, baik kalau gitu ya. Bisa. Oke. Bisnis saya adalah digital marketing, spesifik di omnichannel, contohnya ya. Maka dalam pikiran saya adalah konsumen itu mencari biasanya konsumen-konsumen saya, itu mencarinya adalah omnichannel agency Jakarta, gitu. Jadi omnichannel agency Jakarta itu adalah keyword, teman-teman. Ya, keyword ini penting untuk kita temukan di kategori bisnis Anda semuanya, itu kira-kira apa. Nah, bagaimana cara menemukan itu saya akan tunjukkan di slide berikutnya, tapi intinya adalah ketika saya yakin bahwa orang-orang mencari omnichannel agency Ini agak terputus ini suaranya. konten di video di YouTube tentang Oke, udah stabil. Lanjut. baik. Saya membuat konten yang berhubungan dengan omnichannel. Saya membuat konten yang berhubungan dengan omnichannel dalam bentuk video dan dalam bentuk artikel di YouTube. Kemudian saya lakukan on page, istilah di website itu adalah membuat sebuah optimasi berdasarkan kata-kata kunci tertentu, ya. Artikel tentang omnichannel, apa itu omnichannel dijelaskan. Dan akhirnya kira-kira sekitar 2-3 bulan gitu, posisi agensi yang saya saat ini handle adalah di nomor pertama ya, nomor 1 gitu. Ini yang atas ini iklan, teman-teman. Kalau ada tulisan AD ini adalah ads ya, iklan. Dalam bahasa Indonesia itu iklan. Ad ini adalah iklan, jadi ini Google menggunakan iklan, dan ini Qualtrics adalah sebuah perusahaan dari luar negeri. Tapi kalau perusahaan lokal itu saya nomor 1 gitu ya, Advika itu nomor 1. Ini contoh bagaimana saya masuk ke dalam kategori omnichannel agency Jakarta dan kita digital agency di Jakarta, dan akhirnya kita dapat posisi ini. Kenapa posisi ini penting? Saya yakin kita semuanya tahu kenapa yang namanya search di Google itu menjadi penting untuk kita miliki, seperti ini, omnichannel Jakarta yang muncul kayak begini, maka traffic yang masuk ke sini itu adalah traffic yang berkualitas. Kenapa saya sebut kualitas? Karena orang dengan sengaja mencari omnichannel agencies di Jakarta. Dan akhirnya mengontak saya, dan akhirnya meminta pertemuan dengan saya, dan akhirnya kita terjadi deal. Alhamdulillah saat ini per minggu itu ada sekitar 12 sampai 20 leads atau istilahnya permintaan yang masuk gitu per minggu ya. Jadi per bulan itu mungkin ada sekitaran 40 sampai dengan 50 leads yang masuk. Dari situ kita akan konversi menjadi sales begitu. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya teman-teman, bagaimana web ini kita develop, web ini kita jadikan, dan akhirnya terbentuk seperti ini begitu ya. Ini contoh yang saya sebut sebagai SEO yang bisa kita aplikasikan dalam bisnis kita. Bayangkan sekarang teman-teman silahkan exercise sendiri, googling di Google-nya masing-masing, bisnis Anda, dan lihat bisnis Anda ada di posisi mana, di urutan keberapa, dan itu menjadi penting untuk kita develop. Caranya seperti apa? Saya akan tunjukkan berbagai macam cara sederhana yang akan saya tunjukkan di sini adalah, coba pastikan dulu mobile website Anda itu betul-betul Google friendly. Caranya seperti apa? Saya akan tunjukkan di slide berikut ya, teman-teman. Ini contohnya, di googling aja, ketik aja Google. Kelihatan? Terlihat. Halo, kelihatan nggak? Terlihat, Kang. Oke. Baik. Nah, di sini akan muncul Google Friendly Test ya. Kemudian diklik saja salah satunya. Kemudian masukkan di sini website Anda. Kalau tadi saya masukkan website misalnya yang advika.id, saat ini sedang melakukan perbaikan, kita lihat hasilnya kayak apa begitu. Sebelum kita membuat digital marketing, pastikan audit terlebih dahulu aset-aset digital yang kita miliki ya. Ini adalah salah satu aset yang paling sederhana, gratis, murah, dan wajib. Kenapa saya bilang wajib? Karena memang sebelum kita bikin macam-macam, ini dulu dites. Apakah website kita sudah cukup baik? Gitu. Buat teman-teman yang tidak memiliki website, misalnya saya hanya punya Instagram, nanti saya akan jelaskan setelah ini. Ya. Kalau mau ada pertanyaan, boleh di grup Telegram, boleh.
Nah ini dia. Ini penting sekali buat kita untuk mengetahui bahwa website kita cukup mobile friendly. Artinya page is mobile friendly. Artinya website kita itu bisa dilihat di berbagai macam mobile devices. Kita tahu persis sekarang mobile devices banyak ragamnya. Ada Oppo, ada apa lagi lah, ada macam-macam, ada Xiaomi, ada Nyamnyung katanya ya. Ini kata teman-teman saya begitu bilangnya. Ini makin banyak dan beragam, ini membuat kita harus mobile friendly. Mobile friendly itu suatu kewajiban. Tetapi di sini ada page loading issues. Saya ingin tahu kenapa penyebabnya, saya cek gitu ya. Ini ada beberapa image yang harusnya saya perbaiki. Ini teman-teman. Jadi event saya seorang digital marketer gitu ya, tetap aja masih banyak yang harus diperbaiki. Cuman honestly speaking, angka 20 page resources could be loaded ini bisa kita turunkan. Jadi biasanya kalau 20 ini cukup harus kita perbaiki. Di bawah 10 masih oke, tapi kalau sudah di atas 10 harus diperbaiki secara baik dan benar. Ini ada beberapa logo yang harus saya rapihkan, ada modal kontak dan lain-lain. Ini semuanya adalah apa yang harus saya perbaiki gitu ya. Demikian juga dengan akses HTML dan lain-lain. Ini hanya orang-orang pemrograman yang bisa memahami, tapi saya yakin tujuan saya menyampaikan ini supaya kita juga memberikan feedback seandainya kita minta tolong agensi yang mengerjakan, perusahaan-perusahaan yang mengerjakan, silahkan dicek seperti ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Pak, saya tidak punya, Kang, atau saya tidak punya website gitu. Saya biasanya jualannya pakai Instagram gitu. Saya yakin ada yang seperti itu. Biasanya saya kalau sudah seperti itu, kita gunakannya kayak begini. Pernah dengar ini, teman-teman? Analisa.io. Nah, ini adalah sebuah teknik mengaudit bagaimana tampilan Instagram kita. Ya, jadi misalnya tinggal masukkan saja di sini. Tadi saya sudah kasih tahu klien yang saat ini saya handle adalah Bintang Sempurna ya, misalnya ya. Bisa kelihatan teman-teman? Terlihat Kang, terlihat. Baik. Ini bisa banyak yang bisa kita analisis, sampai ke TikTok pun ada di sini. Tapi ya kita fokus dulu ke Instagram yang paling umum ya. Tapi kalau mau yang macam-macam memang berbayar. Ini hanya untuk sampel saja. Waduh, memang kelihatannya koneksi internet di siang-siang ini rada lumayan. Buktinya pelan sekali ini. Baik. Nah, ini adalah contoh-contoh praktis yang bisa teman-teman pakai gitu ya untuk melakukan analisa-analisa di bidang digital marketing untuk aset-aset yang saat ini dimiliki. Jadi dengan analisa.io kita bisa menemukan bagaimana engagement rate, bagaimana like rate, bagaimana comment rate begitu. Jadi di Bintang Sempurna yang saat ini belum terlalu banyak followersnya, tetapi kita maintain betul bagaimana caranya mereka untuk melihat performa dari aset-aset digitalnya, kurang lebih seperti itu. Kalau ingin tahu lebih banyak profilnya, bisa cek pricing di sini, nanti kita disuruh bayar. Ops, kenapa ini? Oke, kita ganti yang lain. Nggak tahu kenapa ya. Nah, ini dia. Ini social selling juga punya saya gitu ya. Jadi ini saya punya satu khusus untuk training, itu socialselling.id. Teman-teman bisa lihat di sini engagement rate-nya 24 gitu, like rate-nya 24, sekian. Cuman memang followers-nya belum terlalu banyak kan. Ini baru tahun lalu gitu, belum aktif saya gunakan. Saya lebih banyak bisnis saya di agencies gitu. Dan ini bisa kelihatan bagaimana postingan kita kapan dan lain-lain. Oke. Saya kasih waktu sekitar 5 menit buat teman-teman, dan nanti bisa sharing di Telegram. Dan saya sangat mengapresiasi kalau teman-teman melakukan screenshot untuk melihat bagaimana Instagramnya masing-masing, baik Instagram personal maupun Instagram bisnis Anda, untuk bisa dianalisa dengan menggunakan analisa.io.
Silahkan beberapa menit sembari nunggu pertanyaan jika ada. Silahkan Bapak Moderator untuk memfasilitasi seandainya ada pertanyaan. Oke, baik Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk dapat langsung disampaikan. Bisa angkat tangan saja, raise up. Nanti tim host akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk unmute speakernya. Apabila itu juga bisa dilakukan di chat dulu, mungkin di mana? Di Telegramnya, atau juga mungkin dapat dilakukan di sini dulu mungkin saat pelaksanaan training ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini baru 8 orang nih yang join. Selainnya pada nggak punya Telegram kali ya? Tidak apa-apa. Iya, mungkin tapi intinya untuk sementara mungkin di sini dulu ya, Kang ya. Baik, boleh. Silakan untuk dicoba dulu ya, mungkin yang di Instagram secara personal bisa dicek di analisa.io ya. Betul. Juga mau. Coba analisa.io. Kelihatan ya, analisa.io. Ketik aja di sini nama Instagramnya masing-masing. Coba dicek. Boleh diposting di sini, boleh ditunjukkan di messages, boleh di Telegram masing-masing biar teman-teman bisa langsung screenshot kirim ke kita. Oke. Nih. Ada yang ini. Saya ikutan berbagai macam grup ya, teman-teman. Ada HRD Bacot, ini bagus-bagus tentang Human Research Development. Tapi HRD Bacot namanya, ada komunitas TDA, ada berbagai macam untuk kegiatan personal maupun ini. Tapi ini menarik buat kita semuanya untuk bisa dipahami bahwa ini tugas sudah saya sediakan di sini juga, teman-teman ya. Kalau mau nanti mau membuat tugas Anda bisa cepat-cepat selesai, bisa di-download sekarang. Nanti saya berharap sih kita interaktif saja, kita saling sharing di sini, dan mudah-mudahan sharing kita bisa bermanfaat dan berdampak ya, insya Allah. Iya, iya. Baik, silakan apabila ada yang bertanya. Nah, saya udah cek nih, Kang Heri, di analisa.io untuk Instagram saya pribadi sih. Bagus. Gimana hasilnya, Kang? Engagement rate-nya hanya 3,41%. Weh, bagus itu. Nggak apa-apa. Like rate-nya 3,19%. Wah, cakep. Comment rate-nya 0,23%. Nah, itu at least kita harus memperbaiki comment rate lah ya. Jadi kalau ada yang komen segera di reply, bilang thank you atau kasih jempol, apapun itu dipercepat aja prosesnya. Kalau di love aja itu nggak mempengaruhi rate ya, persentase rate ya? Di love aja mempengaruhi rate, seharusnya mempengaruhi. Karena definisi, sebentar, engagement rate-nya berpengaruh tapi comment rate-nya tidak. Engagement-nya bagus tetapi comment rate-nya tidak, karena definisi engagement itu adalah yang memberikan komen, yang memberikan like, yang memberikan love gitu, yang nge-share, nah itu adalah engagement rate ya, teman-teman. Oke. Ya, Siap. Alhamdulillah. Terima kasih, Kang Heri. Baik. Silakan boleh dilanjut. Oke, teman-teman, saya yakin sampai menit ke sekarang ini, 1 jam, teman-teman sudah banyak hal yang tahu menyangkut mengenai bagaimana caranya mengetes sebuah website, bagaimana mengetes sebuah Instagram, sosial media, begitu, bagaimana mengetes sebuah engagement, bagaimana mengetes sebuah comment rate, dan itu akan kita jadikan benchmark. Hari ini, tanggal 18 ya, April ini, hari Sabtu ini, kita sudah tahu bagaimana caranya membuat analisa tersebut, dan kita akan perbaiki untuk per minggu depan. Analisa.io-nya menunjukkan angka kenaikan atau menunjukkan angka penurunan. Nah, ini adalah digital marketing itu semuanya terukur karena banyak sekali fasilitas-fasilitas online yang memudahkan kita untuk melakukan digital marketing itu sendiri. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kita sudah melakukan tes di Google Friendly Test tadi ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana sih menemukan keyword yang cocok untuk Anda gitu ya. Banyak beberapa orang di antara kita yang pingin cepat dan pingin akurat begitu, itu berbayar. Itu ada di mana? Di SEMrush. Nah, ini nih SEMrush saya suggest buat teman-teman untuk menggunakan seandainya memang serius pingin mengembangkan
berbisnis di SEO atau ingin memperbaiki SEO di website Anda. SEMrush itu akan memudahkan kita untuk melakukan analisa mana keyword penting buat kita, dari mana sumbernya, dan mana yang harus diimprove gitu. Terus ada juga yang namanya Ubersuggest. Ubersuggest ini gratis, cuma memang kita harus daftar dulu. Ini punya Neil Patel gitu, dan biasa saya ikutin juga. Kita coba tunjukkan aja, kita demokan saja ya. Untuk yang paling mudah dan paling murah, itu adalah Google Trend. Penggunaan Google Trend itu seperti apa sih? Kita coba lihat sama-sama di sini. Ini contoh aja ya, teman-teman. Google Trend. Ini kelihatannya simple, tapi menurut saya menarik untuk kita ikuti. Google Trend ini kita ingin tahu tren yang sedang terjadi, keyword-keyword yang sedang terjadi di Indonesia itu apa saja sih, gitu ya. Nah, misalnya seandainya saya ingin berbisnis, katakanlah sekarang kan eranya bikin masker ya, tinggal klik aja di sini, klik di Google, ketik Google Trends, kemudian klik di sini. Ini internetnya juara dunia nih kelihatannya, sedang rada-rada manja. Ada ini Pak, headphone nggak? Halo, bisa kelihatan teman-teman? Terlihat. Baik. Di sini ketik saja masker. Kemudian dia, nah ini kita ganti, jangan United States, tapi Indonesia. Gitu. Kemudian ini 12 bulan ini masker di Indonesia. Bandingkan dengan, kok United States sih? Nah, kita bisa lihat bagaimana masker itu dicari oleh netizens ya, dicari oleh orang yang nge-googling di keywordnya Google, di boxnya Google. Ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 hikap luar biasa. Itu terus kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Ini adalah pencarian day by day, bagaimana yang namanya si masker gitu. Kemudian apa lagi? Coba beli masker misalnya. Ada berapa banyak sih orang mencari beli masker sih? Maaf. Beli masker. Nah, ini kalimat beli maskernya tidak terlalu tinggi, tapi kalimat maskernya saja yang lebih tinggi begitu. So, artinya dia ingin cari tahu tentang masker, informasi tentang masker, simpulnya seperti itu. Mereka yang menulis tentang masker, itu ada di mana sih? Ini. Jadi nanti teman-teman bisa olah misalnya kalimat yang lain, misalnya katakanlah, apalagi sekarang, informasi tentang COVID misalnya. Pasti akan sangat luar biasa, coronavirus gitu ya, di Indonesia. Ini bentuk kenaikan tiba-tiba tinggi, mulai dari pada saat periode Januari, di tahun 2020 sampai dengan periode sekarang April sampai dengan sekian gitu. Ini adalah interest over the time itu sangat luar biasa tinggi gitu ya di 12 bulan pertama. Ini kebanyakan orang pencariannya ada di sini, di Bali, di Riau, Bangka Belitung, West Java dan lain-lain. Ini informasi-informasi seperti ini yang kita temukan. Kemudian kita bisa tahu the rising-nya adalah beli masker 995, beli masker sensi di mana, tempat beli masker sensi dan lain-lain. Ini semuanya automatically akan kelihatan begitu ya, teman-teman. Kemudian masuk ke bisnis kita, misalnya katakanlah Anda semua ada misalnya sayuran organik gitu ya. Ini ada kawan saya ikutan ternyata, Mas Erik. Sayuran organik. Beliau pebisnis di sayuran organik. Ini tiba-tiba naik luar biasa, teman-teman. Maaf, bukan. Sayuran organik masih kecil ternyata, maaf. Beli sayur misalnya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ternyata sayuran organik dibandingkan sama beli sayur itu tidak ada bandingannya gitu. Maksud saya nggak sebanding lah. Sayuran organik relatif tidak begitu populer di mata pengguna Google saat ini, belakangan ini. Justru malah kalimat beli sayur ini yang naik gitu ya, periodenya naik tiba-tiba luar biasa meninggi. Kemudian ketik di sini dengan vitamin C misalnya. Bagaimana dengan search yang ada kalimat vitamin C-nya? Itu juga naik tinggi, bahkan lebih tinggi dari kalimat beli sayur. Kenaikannya juga luar biasa naik. Ini sangat hiccup gitu. Ini menunjukkan bahwa search term dengan berhubungan dengan vitamin C itu naik luar biasa, teman-teman.
Semoga ini berguna buat kita semuanya untuk para pebisnis. Silakan Anda mencari di kategorinya masing-masing. Sekali lagi, bisa di screenshot, nanti kirim ke Telegram. Saya ingin melihat hasilnya seperti apa. Dan ini sudah ada 4 notifikasi, teman-teman. Kita ingin melihat. Oh, belum nih, baru masuk aja ya. Jadi belum memberikan pertanyaan, belum memberikan postingan, silahkan nanti bisa dimasukkan di sini buat teman-teman. Ini contoh bagaimana sayuran organik, beli sayur, vitamin C, dan lain-lain. Kita coba bandingkan dalam satu dashboard. Kita bisa lihat ini di Indonesia di 12 bulan terakhir, atau misalnya di 1 minggu terakhir seperti apa kenaikannya. Ini teman-teman bisa lihat di 7 minggu terakhir, 7 hari terakhir, bahwa polanya seperti ini, teman-teman. Jadi memang kebiasaan konsumsi vitamin C luar biasa naik gitu ya. Interest over the time untuk vitamin C tiba-tiba hikap luar biasa. Baik. Ini berbagai macam queries atau statement-statement yang justru naik juga. Ini di Happy Fresh, Brambang itu juga naik dengan sangat tinggi. Nyayur, sayur box itu juga terjadi kenaikan gitu ya. Permintaan didukung dengan dan seterusnya. Ini konten-konten biasanya. Gitu. Baik, ini adalah contoh-contoh bagaimana caranya kita mengukur sebuah keyword tertentu, volumenya seperti apa. Ini yang gratis. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana untuk yang berbayar. Nah, ini untuk beberapa orang yang ingin cepat, ingin berbayar, saya sarankan pakai tools yang menurut saya cukup bagus. Tools ini buatan Rusia dan sangat berguna begitu ya. Namanya semrush.com. Nah, ini Semrush membantu kita untuk membuat analisa domain kita seperti apa dan lain-lain. Ini contohnya bintang sempurna terjadi penurunan in term of the healthy slide. Ini saya pakai untuk klien saya dan ini bisa kelihatan gitu. Ada problem apa gitu ya, ini sangat membantu buat saya untuk mengecek klien-klien saya. Ini saya kalau mau yang berbayar yang seperti ini teman-teman. Nanti silahkan masukkan saja di sini tentang informasi tentang Suaranya terputus, Kang Heri. Untuk Oke. Oh, putus-putus lagi. Ya udah stabil. Sekarang gimana? Lanjut, udah stabil. Udah stabil lagi. Ya, lanjut. Baik. Ya, mungkin kayaknya internetnya lagi penuh kayaknya di daerah sini. Baik, ini kelihatan bahwa ini adalah salah satu contoh dashboard yang berbayar. Teman-teman bisa lihat yang ini terjadi terjadi kenaikan, terjadi penurunan, ini bisa kelihatan di sini. Ada lagi yang disebut sama banyak hal di sini, ada keyword overview, ada magic tools. Nanti kalau misalnya kita ingin cari tahu keyword penting buat bisnis kita, tinggal ketik aja di magic tools. Sekali lagi meningkatkan performa Anda di website Anda di digital ecosystem. Tapi pastikan website Anda harus mobile friendly. Karena itu sangat krusial bagi Anda mau melakukan digital marketing, tapi website Anda tidak website mobile friendly, maka be careful. Anda hanya membuang garam tidak mobile friendly dan akhirnya tidak dikurasi oleh Google. Itu akan sangat menyedihkan. Sedih sekali karena banyak sekali orang yang ngerasa, wah saya sudah beriklan, saya sudah begitu dilihat websitenya, wah kacau gitu ya. Jadi sekali lagi ini penting buat kita untuk memperbaiki website kita, tujuannya ya supaya bisa lebih baik dari sisi performa di digital marketingnya masing-masing. Oke, kelihatannya masih searching, padahal saya pakai yang Telkom. Sekarang saya coba ganti yang bukan. Halo, masih bisa kedengaran? Masih. Oke, tadi saya ganti ini. Tes. Kang Heri, kok nggak stabil lagi? Halo, 2, 3.
Kedengaran? Ya, oke. Lanjut Kang Heri. Kedengaran nggak? Kedengeran. Baik. Slide-nya nggak muncul ya? Slide-nya nggak muncul. Slide-nya belum muncul. Sekarang gimana? Sudah? Oke, udah, Halo? sudah. Baik. Baik. Tadi sudah saya tunjukkan untuk yang Semrush ya. Sekali lagi itu yang berbayar. Silahkan Anda pelajari. Yang ketiga ini yang gratis juga, tetapi dia harus daftar. Namanya Uber Suggest. Ya, Uber Suggest ini juga akan membantu kita untuk melihat bagaimana performa website kita gitu ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk di Telegram. Terima kasih buat yang mau sharing di Telegram. Telegram udah mulai berisik, saya senang sekali kalau udah Telegram berisik. Nah, ini dia. Terima kasih buat Ice Dian. Nah, ini dia. Angkanya cukup bagus. Wow, tinggi sekali ini. Nah, ini kayaknya kita pernah tuju. Sahabat saya, Kang Erik, ya, Kang Erik juga bagus. ID Instagramnya ini cukup rate angka sekian, kemudian like dan berikutnya. Tapi ini pertahankan bisa di angka segini ini udah sangat baik begitu ya buat mereka-mereka yang sudah posting. Thank you buat postingannya. Buat teman-teman yang belum posting silahkan posting di grup Telegram. Tujuannya supaya kita bisa berinteraksi. Baik. Ada bertanya ini bagaimana dengan pemasangan iklan di IG akan sangat membantu menaikkan traffic. Jawaban saya iya, membantu, sangat membantu. Cuman meski hati-hati dalam penggunaannya, kadang-kadang membantu traffic saja buat kita senang, tapi sisi yang lain adalah bagaimana caranya mereka tertarik untuk mau beli dengan produk kita. Hati-hati, produk kita harus punya keunggulan yang clear, harus punya keunggulan yang jelas supaya kita tidak dianggap seperti itu mah kopi biasa begitu ya. Kita mesti pergunakan berbagai macam cara. Gitu. Bisa kelihatan teman-teman? Bisa Kang, bisa. Halo, 1, 2, 3 kelihatan? Baik. Kelihatan, terlihat. Kemudian ini Mas Rifai Ahmad. Baik, ini juga sama, Kumu Coffee tadi udah dilihat ya teman-teman. Alhamdulillah hasil katanya nih. Nah ini punya sudah ID mobile friendly sudah sangat perlu dicek ini page loading issues-nya ada apa aja nanti diklik ya Kang Erik, silahkan nanti apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki ada di sini ya. Kemudian ini juga ada thank you buat Wijaya yang sudah sharing smartmakers.id keren Instagramnya. Di sini engagement-nya sudah sangat tinggi dan ini penting untuk mempertahankannya. Ini tantangannya dari sisi followers-nya harus terus ditingkatkan teman-teman. Thank you. Oke, nanti kita coba bisa ngobrol sama ya. Ini punya siapa ini? Kaniresto.official. Kaniresto.official. Suaranya hilang ya? Ada suara ya?
Halo? Suaranya nggak ada. Halo, halo. 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 Ya, sudah ada masuk lagi jelas, suaranya. Masuk Sudah lagi. jelas. Alhamdulillah. Maaf. Ini kenapa saya juga belum paham. Kayaknya internet koneksinya bermasalah. Tapi oke, nanti bisa dilanjutkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan di Telegram. Teman-teman, thank you yang sudah kasih rate. Nah, ada pertanyaan baik nih, engagement rate itu di angka berapakah yang dikatakan baik dan tidak baik begitu ya? Baik itu kalau misalnya di atas 10 itu sudah cukup baik, di bawah 10 harus kita perbaiki. Tadi banyak sekali angkanya di atas 10 semua rata-rata. Tinggal bagaimana caranya kita meningkatkan engagement ya tentunya dengan perbanyak konten, ditambah lagi dengan memberikan komentar, memberikan replying, memberikan apapun itu yang berhubungan dengan dengan konten-konten kita. Ketika ada yang bertanya segera dijawab, itu akan membantu meningkatkan engagement rate. Dan itu bisa kita jadikan benchmark buat tim kita. Seandainya ada yang menggunakan Instagram kita, ya diberikan KPI. Ya KPI-nya adalah analisa.io-nya tetap naik dan terus menerus naik begitu ya. Itu barangkali poin-poin sederhana yang bisa kita sampaikan di sini. Ada lagi cara-cara yang lain adalah jangan lupa untuk memperbaiki SEO kita adalah dengan membangun konten. Konten itu seperti apa sih? Konten itu bisa berupa tulisan ya dalam bentuk artikel, kemudian ada juga gambar-gambar yang kita produksi di website kita itu baiknya diberikan nama ya. Misalnya namanya dikasih nama, di-rename gitu. Biasanya kan kalau JPEG itu munculnya itu dalam bentuk bahasa mesin ya. Misalnya gambar pertama adalah gambar daun, tapi ditulisnya oleh si file name-nya itu adalah daun 1271 bla 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 nggak jelas gitu bahasa mesin. Nah, baiknya oleh kita diperbaiki dengan cara nge-rename menjadi sebuah nama produk kita. Apakah misalnya produk ini adalah daun bayam, dijelaskan bayam organik dari goodleaf.id misalnya ya. Ada lagi gambar kangkung, jelaskan ini kangkung organik dari goodleaf.id dan lain-lain gitu. Teman-teman tadi ini ada gambar kopi, Kumau Kopi gitu ya. Jadi ada nama brandnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kurasi dari Google. Karena Google itu melakukan kurasi di semua artikel dan semua gambar ya. Demikian juga dengan video. Video yang kita produce jangan dikasih nama bahasa mesin, tapi dikasih nama brand kita. Misalnya tadi Goodleaf, video pemesanan di goodleaf.id. Itu juga dibuatkan seperti itu. Di YouTube-nya pun sama. Jadi nama-nama filenya itu harus dijaga betul supaya ngebantu kurasi SEO kita. Itu yang kita sebut sebagai meta tagging ya teman-teman. Jadi semua yang berhubungan dengan visual, semua yang berhubungan dengan video, artikel itu seyogianya merelate kepada brand kita masing-masing dan jelaskan ini brand kita ini sedang mengerjakan apa. Itu akan membantu kita semuanya supaya SEO kita naik dan supaya SEO kita banyak digunakan orang atau banyak dicari orang. Ya, tadi kita sudah sama-sama belajar tentang beberapa hal. Satu, kita sudah belajar bagaimana memanfaatkan tools-tools gratis yang ada di internet saat ini untuk dilakukan pengecekan atau dilakukan audit secara mandiri, gitu ya. Era sekarang, era banyak lockdown, saatnya kita nge-lockdown aktivitas kita dengan cara nge-set berbagai macam digital asset kita ke dalam audit situs yang memberikan gratis tentunya yang kita inginkan, begitu ya. Itu adalah cara-cara mudah dan cara-cara simpel kita untuk memulai digital marketing project kita. Baik, saya juga sekarang tadi malam sudah diberikan finding oleh panitia bahwa ada beberapa yang lebih suka dagang, ya, jual beli di e-commerce, jual di offline atau jual di commerce lainnya gitu. Ini juga ada sekelompok orang yang seperti ini. Apakah ini salah? Jawaban saya tidak. Ini tidak salah. Ini yang banyak dilakukan juga oleh saudara-saudara kita. Cuman jangan lupa bahwa ketika entry barrier masuk ke bisnis ini murah,
maka akan banyak orang juga masuk ke industri ini. Sehingga kita nggak kompetitif, sehingga kita tidak bisa lama-lama di bisnis ini. Jadi kalau untuk permulaan boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu kesenangan. Hanya main sebentar-sebentar, oke lah, fine. Tapi berikutnya harus cari cara-cara yang lain ya. Ini contohnya misalnya untuk para pedagang atau para pemula gitu, biasanya dimulai dari level dagang dulu. Dagang itu gimana sih? Beli dari Shopee, beli dari Tokopedia, dijual di toko offline. Titip ke pedande di sekitar kita, titip ke warung-warung di sekitar kita, atau malah kita buka warung sendiri, buka minimarket sendiri, buka di manapun yang ke toko offline. Itu biasanya dipakai oleh para pedagang. Ya. Kemudian yang kedua ada tipe dropshipper. Ini lebih tinggi dari levelnya di atas pedagang karena dia tidak bermodal sama sekali. Dia cuma mengandalkan biasanya ada modal biasanya dia modalnya yaitu misalnya website dan aset-aset digitalnya. Kemudian dia tapi tanpa perlu stok barang begitu ya, tanpa perlu stok barang. Nah, yang lebih canggih lagi adalah affiliate. Kata-katanya syarat ini harusnya affiliate marketing. Affiliate marketing nanti akan saya tunjukkan seperti apa, tapi intinya adalah menjadi afiliasi di berbagai macam toko e-commerce. Di luar negeri itu ada di eBay menyediakan affiliate, di Alibaba menyediakan affiliate, di Amazon juga sama menyediakan affiliate. Di Indonesia juga banyak yang menggunakan affiliate ya. Nanti akan saya tunjukkan pertama-tama pelan-pelan dulu. Untuk pedagang. Nah, untuk pedagang saya ingin jadi distributor. Ini saya cuma ingin sharing bagaimana sih mencari distributor dan menjadi reseller di toko-toko online gitu ya. Dan biasanya ini adalah tips yang paling sederhana yang saya selalu kasih kepada para pebisnis yang mau berdagang lewat Tokopedia saja. Jadi ini teknik-teknik bagaimana caranya mencari barang-barang murah begitu kurang lebih barang-barang murah tapi credible. Nah, biasanya cara-cara simpel seperti ini sering ada beberapa yang tidak tahu tapi ada beberapa yang sudah tahu. Ini contoh aja ya. Bisa kelihatan? Oke, bisa. Suaranya nggak kedengeran ya? Nggak, memang lagi nggak ada penjelasan nih dari Kang Heri ya. Tapi suara videonya nggak ada nih, Kang Heri. Kalau misalnya suara videonya nggak ada? Nggak ada. Saya nanti ketemu langsung dengan para supplier. Nah, udah. Kenapa kita pilih juga adalah yang kedua, Oke. bayar ke Tokopedia. Kurang lebih sekitar 100 sampai 200 saya ulang lagi ya. Ya, ulang. Saya ingin menunjukkan bagaimana caranya mencari supplier yang powerful di Tokopedia. Caranya saya masuk ke aplikasi Tokopedia, kemudian misalnya kita sudah putuskan kategori apa yang mau kita cari. Misalnya misalnya kita akan kaos muslim anak gitu ya. Secara tadi saya sudah merisetnya terlebih dahulu. Nah, di dalam kaos muslim anak ini kita bisa lihat berbagai macam pilihan toko-toko atau seller-seller penjual di toko muslim anak. Kita agak kesulitan di sini karena banyak sekali yang menjualnya gitu ya dan beragam. Daripada kesusahan kita memilih biasanya saya pakai filter. Kemudian saya fokus hanya di Jabodetabek. Kenapa Jabodetabek? Karena saya pingin bisnis saya ada di Jabodetabek gitu. Buat saya sangat memudahkan seandainya saya bisa mengontrol supplier. Kemudian berikutnya adalah saya memilih toko Power Merchant. Hanya toko Power Merchant sajalah yang akan saya pilih. Saya ingin ketemu langsung dengan para supplier. Power Merchant kenapa kita pilih juga adalah yang kedua, mereka tuh wajib bayar ke Tokopedia. Kurang lebih sekitar 100 sampai 200 ribu per tahun. Maaf. Kemudian di sini dengan memilih ini aja kita sudah dapat banyak, ada 3.470 produk yang dijual. Nah, ini range harganya juga bisa kita pilih kalau mau. Kalau kemudian yang lainnya kita pastikan semuanya kondisi barang baru ya.
kemudian nanti tinggal langsung dipilih, tampilkan semuanya. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan berbagai macam penyedia toko gitu. Di antaranya ini yang pertama, ini ada kaos anak muslim 3 sampai dengan 6 tahun. Kemudian ada yang manset anak 8 sampai 11 tahun. Ini adalah supplier-supplier yang terpilih secara automatically oleh Tokopedia. Nah, kita tinggal milih berdasarkan sort. Nah, sort ini bisa menggunakan harga terendah atau harga tertinggi. Tentu kita sebagai seller, kita memilihnya adalah harga terendah. Di harga terendah ini akan ada beberapa toko yang langsung terscreen. Di antaranya adalah di Bekasi ini ada 24.000, 23.000. Kemudian Afrakids ini yang Afrakids 111 ini saya kok curiga mereka nggak terlalu serius dalam berjualan ya. Nah, di sini kita akan memilih misalnya yang tadi paling kecil 23.000. Kita klik. Kemudian di sini kita lihat bagaimana komentar orang-orang yang ada di sini. Ini ada 17 ulasan. Kemudian ada 5 yang mengatakan memberikan bintang 5 gitu ya. 5 orang menggunakan bintang 5. Kita lihat diskusinya kayak apa, apakah dia cukup pas respon atau tidak. Jawabannya lumayan cukup pas respon, meskipun kelihatannya transaksinya baru terakhir di 22 Desember, setelah itu nggak ada lagi transaksi gitu. Nah, ini adalah salah satu trik bagaimana caranya memilih produk-produk yang akan kita jual. Ini tinggal bagaimana caranya kita menampilkan dalam toko jualan kita supaya lebih baik lagi. Semoga berguna buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum. Semoga toko jualan kita supaya lebih baik. Halo. Sorry. Nah, itu adalah teknik-teknik bagaimana bisa mendengarnya. Sorry, teman-teman. Bisa. Lanjut, Kang. Baik, itu adalah contoh bagaimana kita menjadi seorang pedagang begitu ya, membeli produk-produk yang quote-unquote punya keunggulan. Kenapa saya sarankan pakai yang Power Merchant adalah karena memang mereka sudah komitmen berjualan di Tokopedia dan mau membayar sekitar 100 sampai 200 ribu setahun untuk menjadi Power Merchant. Mereka adalah orang-orang yang memang serius berbisnis di Tokopedia dengan keunggulannya masing-masing. Baik keunggulan speknya, baik keunggulan harganya, baik keunggulan volumenya. Mereka mau membayar sekitaran angka 200 ribu hanya untuk menunjukkan bahwa mereka serius berdagang di Tokopedia. Kemudian ada lagi tipe yang kedua yang kita sebut sebagai dropshipper. Gitu. Dropshipper ini adalah biasanya ya, tapi tidak selalu begini begitu. Itu belinya di Tokopedia, kemudian dijual lagi di berbagai tempat. Biasanya dijualnya di berbagai tempat itu ya di website gitu ya, atau dijual di Shopee, atau jual di Lazada, atau jual di Zalora, atau jual di JD.id, atau jual di Bukalapak begitu misalnya. Nah, ini semua pemain-pemain seperti ini ada. Tapi trust me, teman-teman yang bermain seperti ini, kita akan kehilangan competitive advantage karena makin ke sini makin terbuka. Informasi bisa dengan sangat mudah didapatkan, bisa jadi mereka melakukan komparasi dan akhirnya kita zonk nggak dapat penghasilan begitu ya. Jadi saya sarankan memang harusnya kita punya bisnis sendiri, punya cara-cara sendiri begitu ya, sehingga punya keunggulan kompetitif dari sisi bisnisnya masing-masing gitu. Nah ini adalah teknik-teknik yang biasa ada di dalam bisnis digital marketing begitu. Dan mulai dari pedagang biasa, ada dropshipper, sama affiliator. Nah, yang ketiga ini adalah yang kita sebut sebagai affiliator. Affiliator itu kayak apa sih? Nah, affiliate ini banyak ada di Tokopedia juga ada tersedia. Dan kita hanya dengan mengandalkan handphone saja kita bisa menjadi affiliator. Ini contohnya mungkin teman-teman bisa lihat. Ini punya orang lain, bukan saya yang mengerjakan karena saya tidak masuk ke dalam bisnis affiliators, teman-teman. Oke, halo teman-teman. Sekarang mau belajar bagaimana cara menjadi affiliate Tokopedia. Jadi Tokopedia ini sekarang udah ada affiliate-nya ya. Asik banget ya. Jadi seolah-olah kita kayak bisa jualan online tanpa kita perlu stok barang. Jadi di Tokopedia ini dia ada fitur namanya Tokopedia Buy Me. Jadi yang orang-orang yang naruh barang, yang upload barang di Tokopedia, dia bisa membagikan affiliate kepada orang-orang yang menjadi affiliate-nya yang merekomendasikan produk-produk mereka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk caranya bagaimana? Yang pertama adalah kalau teman-teman udah buka akun Tokopedia-nya,
di sini ada ini ya, akun ya. Klik akun di sini ya. Ada beberapa langkah. Langkah pertama teman-teman harus bikin profil. Profil tuh kayak toko online ya. Jadi kita harus bikin kayak toko online ya gitu ya di sini. Contoh ya. Ini nanti klik yang sini ya. Kurasi produk di Buy Me. Oke, kurasi produk di Buy Me. Yang penting teman-teman harus buat akun profilnya selengkap-lengkapnya mungkin ya. Nah ini ada kayak gini kelihatan nih komisinya 10.000, 17.700. Terus kita bisa short juga di sini. Di sini kita bisa short. Ada yang komisi terbesar ya, komisi terbesar. Tuh. Ada yang komisinya 12.200.000. Ini jualan keris ya. Jadi sekali jualan kita komisinya 12 juta nih. Terus ada jualan apa nih? Tangki panel 7 juta nih komisinya. Oke, nah cara mainnya gimana sih? Cara mainnya sederhana, teman-teman. Nanti klik kurasi di sini ya. Klik akun, terus kurasi produk Buy Me. Nah, kita masukin dulu nih teman-teman. Masukin barangnya, contoh ya yang paling atas aja nih ya. Ini ada jaket keren banget nih. Ini buat lebaran bagus nih. Jaket ini kita dapat komisi 10.500, harganya 155.000. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus ini. Bikin buat post ya, buat post. Klik buat post. Nah, terus dia akan tanya di sini. Kenapa sih kamu suka barang ini? Keren gitu. Oke, nah ini teman-teman di sini ada tambahkan foto, tambahkan video, nanti saya ceritakan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat profil-profil para artis ternyata main ini semua ya, kayak Atta Halilintar. Terus ada macam-macam ya. Terus mereka bikin video misalnya, Haro kalau kamu mau beli celengan ayam, terus dia promosiin linknya affiliate-nya dia, si Atanya, nanti saya ceritain ya. Tapi ini yang paling sederhana dulu, nih keren. Terus teman-teman post sekarang. Post kamu sudah diunggah nih. Oke. Nah ini profil, nah ini kan masih gambar Tokopedia, harus ganti muka kita ya, kayak istri saya muka kita. Nah ini di sini nanti cara jualan gimana? Gampang teman-teman, tinggal ini bisa tambah post terus ya. Sehari kemarin istri saya coba 15 ya, hanya bisa 15 produk. Terus ini kita share. Klik share di sini. Nah ini dia. Ini ID affiliate kita. Nah, ini kita klik bagikan sekarang di sini. Nah, ini kita bisa langsung ke WA, ke Facebook, dan lain-lain ya. Kita contoh ke Facebook. Saya kirim ke... Nah, ini contoh ya. Ini bagus deh, gitu. Jadi tulisan gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa... Cara mainnya begitu ya. Tinggal di-share. Nanti kalau orang beli dari situ, kita dapat link affiliate-nya. Nah, teman-teman bisa cek juga di sini ada namanya Atta Halilintar di sini ya. Ada Arif, ada Ria Ricis. Nah, ini contohnya Atta Halilintar. Dia promosiin, ini yang lucu ya. Dia promosiin celengan ayam. Nonton videonya. Halo guys, aku mau kasih lihat nih barang masa kecil kalian semua nih. Atau masa kecil. Nah, ini terus bawahnya buntutnya ada dia sebenarnya jualan celengan ayam afiliasinya gitu ya. Jadi kalau orang beli ini dari link affiliate-nya Atta Halilintar, maka dia dapat komisi affiliate. Nah, teman-teman juga bisa bikin namanya profile. Nanti profilnya juga bisa di-share ya. Jadi ibarat kita kayak punya toko online, kita merekomendasikan barang-barang apa aja sih yang kita suka atau yang kita pakai. Ini keren banget ya, teman-teman harus coba. Oke? Buka Tokopedia dan daftar Tokopedia Buy Me sekarang. Oke, good luck. Oke, itu contoh yang saya sebut sebagai bagaimana caranya memanfaatkan posisi kita sebagai affiliators gitu. Jujur saya bukan affiliators, jadi saya tidak terlalu banyak mempelajari, meskipun banyak kawan-kawan saya yang sudah jadi affiliator bisa mendapatkan sampai $1.000 per bulan. Cuman affiliate di luar negeri, bukan di Indonesia. Yang di Indonesia baru belakangan ini cukup marak, saya belum punya gambaran angkanya dapat berapa begitu ya, teman-teman. Oke, itu sekali lagi yang saya sebutkan tadi itu adalah digital marketers yang memanfaatkan era e-commerce seperti saat ini. Tapi saatnya seandainya kita ingin jangka panjang, ingin lebih long lasting bisnis kita, maka saya sarankan harus punya web ya. Harus punya web, tujuannya untuk apa? Untuk trust, untuk bisa mendapatkan trust meter kita naik terus gitu. Manakala kita sudah mendapatkan kepercayaan, maka relatif website kita akan banyak dikunjungi dan orang lebih convenience kalau trust meternya makin naik gitu. Ada beberapa yang memang berpikiran saya bikin web tidak masalah, tapi tetap transaksinya saya mau di Tokopedia. Itu boleh-boleh saja. Tidak ada yang salah dengan statement itu. Itu benar. Cuman tolong pahami bahwa Tokopedia itu kan sebetulnya punya orang lain begitu ya.
Dan kalau web itu relatifly kita yang kontrol semuanya. Jadi entah apapun namanya itu, kalau sudah punya orang lain, relatifly kita tidak merasa secure untuk itu, dan kita akan dibenturkan oleh sebuah pilihan apakah kita mau tetap di situ terus-menerus atau kita ingin bangun empire sendiri atau kerajaan sendiri. Jadi saran saya silakan bikin web, silakan bikin e-commerce gitu yang milik Anda sendiri. Mungkin secara SKU tidak banyak, tapi ujungnya adalah kita bisa developing itu sendiri supaya ada payment sendiri dan seterusnya gitu ya. Untuk populer di e-commerce silahkan, seandainya nyaman di e-commerce silahkan, tapi jangan terlena, karena memang pernah kejadian salah satu konveksi, kawan saya tidak bisa menyebutkan nama e-commerce-nya gitu ya, tapi intinya dia sudah punya e-commerce di satu e-commerce terkemuka gitu, punya lapak lah begitu ya. Kemudian revenue-nya itu penjualannya sampai 250 juta sebulan. Suaranya dia pakai baju muslim hilang ya. lagi, Kang. Kategorinya Pak baju Heri. muslim, 250 juta. 1, 2, 3, kedengaran? Halo? 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 Jelas. Ya, dengar. Kedengaran? Sorry, ini Jelas. kayaknya kayak ada jam-jamnya ya. Baik, jadi kawan saya itu punya salah satu punya lapak di sebuah e-commerce terkenal. Kemudian revenue-nya 250 juta sebulan. Tiba-tiba ketika dia melakukan rekrutmen banyak begitu di sebuah, karena permintaannya besar, tiba-tiba di sebuah bulan itu sales-nya turun, itu cuma 80 juta sebulan, kemudian di bulan berikutnya makin turun sehingga cuma 10 juta sebulan begitu. Begitu dipelajari ternyata si e-commerce tersebut mengkloning apa yang dilakukan oleh lapak kawan saya ini, dan akhirnya demand yang masuk biasa ke lapak itu malah digeser, dipindahkan ke lapak punya e-commerce tersebut. Jadi sekali lagi saya bukan suuzon sama e-commerce yang sudah ada sekarang, tapi kawan saya bercerita langsung, dan ya dia seperti itu yang terjadi. Jadi saya sarankan memang ujungnya adalah kita punya lapak sendiri, kita punya gerai sendiri, meskipun gerainya sederhana, tapi bisa menaikkan trust meter. Apakah saat ini saya salah menggunakan e-commerce? Sama sekali tidak ada salah. Tapi be careful bahwa yang namanya e-commerce itu punya orang lain, jadi bisa dilakukan apapun selama orang lain tersebut memiliki keinginan yang tidak sesuai, ya akhirnya malah bisnis kita yang rugi gitu ya. Demikian juga dengan sosial media, Instagram dan lain-lain. Apakah salah penggunaan? Boleh-boleh saja, sah-sah saja, silakan saja. Tapi jangan lupa kita harus punya satu situs sendiri yang memang orang bisa langsung transaksi di situ. Pernah kejadian yang namanya Instagram, sekuat-kuatnya Instagram, sekuat-kuatnya Facebook juga pernah down. Jadi kalau down ya itu resiko di kita sendiri gitu ya. E-commerce apakah pernah down, atau website kita pernah down? Pernah juga. Cuman paling tidak kalau sudah punya sendiri itu relatively trust itu akan terbentuk dengan sendirinya di mata konsumen begitu. Dan jangan lupa juga adalah email marketing. Email marketing adalah cara termudah, termurah ya. Banyak sekali tools email marketing yang ada di market gitu. Ketik aja tools email marketing baik dari luar maupun dari dalam. Yang luar itu yang bagus namanya HubSpot, cuman mahal. Yang Indonesia relatif terjangkau, punya kawan saya juga, punya Fikri, namanya kirim.email, itu juga baik untuk bisa kita pakai. Silakan gunakan, di situ banyak template untuk email marketing dan sangat baik untuk bisa kita berhubungan terus-menerus dengan konsumen kita. Jadi email marketing ini akan membantu kita untuk tetap berhubungan secara terus-menerus dan baik lah gitu ya, email marketing. Baik, teman-teman. Dalam 1,5 jam ini kita sudah belajar banyak hal tadi. Satu, bagaimana caranya mengaudit aset-aset digital kita mulai dari web sampai sosial media, ditambah lagi dengan cara berbisnis kita di e-commerce. Dan yang berikutnya adalah kita juga bisa tahu kenapa kita menggunakan web itu penting. Karena saya sarankan web sederhana juga tidak masalah, tapi itu punya kita. Begitu, itu akan relatif lebih terbangun. Terus biasanya suka ada yang nanya, Kang mulainya dari mana sih kalau mau bikin web gitu? Sederhana, beli domain, beli hosting, itu aja. Jadi cara beli domain gimana? Ketik aja, beli domain. Domain itu apa sih? Itu yang nama-nama tadi itu, socialselling.com, socialselling.id, salamberkah.com, berkahdurensawit.com, apapun namanya itu nanti yang Anda inginkan, misalnya apalagi tadi ada kopi ya, kopiku gitu ya.
ada juga tadi goodleaf.id, itu semuanya dibeli dengan menggunakan domain gitu. Domain itu adalah nama ya, nama kita. Misalnya bisnis kita harus punya namanya sendiri di dunia online. Jangan sampai kita terlena hanya mengandalkan platform tertentu, sosial media saja sudah merasa cukup, salesnya sudah baik. Jangan terlena di situ, tapi bangun digital aset Anda sampai aset Anda bisa berguna dan bisa menghasilkan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekali lagi ya, saya ingin meng-highlight bahwa ini digital marketing checklist ini penting buat kita semuanya. Dan ini saya sudah posting di Telegram group, silakan Anda download dan silakan Anda isi. Kemudian setelah Anda isi, boleh di-forward lagi ke kami, dikirim ke saya boleh lewat Telegram, lewat grup juga boleh. Silakan nanti saya akan coba audit, saya coba akan lihat sama-sama dan saya akan kasih feedback nantinya. Gratis gitu ya buat teman-teman. Nah, saya ingin meng-highlight begini teman-teman. Ada beberapa tipe bisnis, Ada beberapa tipe bisnis di Indonesia kalau saya perhatikan. Ada yang tipe bisnisnya diproduksi. Misalnya dia membuat ayam ungkep gitu ya. Beli ayam dari pasar, diolah sedemikian sehingga masukin ke dalam ayam ungkep, kemudian dikasih merek, dikasih branding, kemudian dijual. Ada yang itu yang saya sebut sebagai produksi. Ada juga yang konveksi beli bahan kemudian diolah, itu yang konveksi. Nah, biasanya key driver-nya apa sih atau pemicunya apa sih, pemicu pertumbuhannya apa sih gitu. Ternyata pemicu pertumbuhannya adalah tren. Kita harus follow tren, kita harus ngikutin tren, kita harus rada aktif mengamati tren di kategori ini apa. Kalau tren kesehatan tadi kita sudah lihat sama-sama, hand sanitizer, kemudian tadi banyak macam ya untuk beberapa yang berhubungan dengan era COVID sekarang. Kemudian ada masker, ada apapun itulah. Tapi itu adalah tren gitu yang harus kita pantau terus begitu. Seandainya memang kita kuat masuk ke situ, silakan masuk ke situ. Ya, Pak, itu kan jangka pendek, betul jangka pendek. Tapi jangka pendek pun sudah saat ini, apalagi di era COVID kayak sekarang, ini diprediksi akan sangat lama dan akan panjang lah. Nauzubillah, saya juga nggak mau lama-lama dengan era sekarang, era outbreak sekarang. Mudah-mudahan wabah ini cepat selesai gitu ya. Tapi poinnya adalah bahwa somehow ketika ada tren itu muncul, kita meski mampu memanfaatkan, mengoptimalisasikannya begitu. Nah, biasanya kekuatan dari produksi itu adalah dari sisi volume dan harga begitu. Nah, ada beberapa yang memang pinginnya didagang aja. Jadi saya nggak mau masuk ke produksi, saya orangnya bosenan. Saya tidak mau membuat produksi barang, saya tidak punya modal, apapun alasannya, saya hanya dagang aja. Dagang yang tadi saya ceritakan, berdekatlah atau dekatlah dengan para produsen gitu ya, supaya Anda dapat price yang bagus, supaya caranya seperti apa tadi saya sudah tunjukkan di Tokopedia, caranya seperti itu. Klik Power Merchant atau klik toko official begitu ya. Maka kita akan mendapatkan para penjual-penjual yang real di market. Nah, kemudian ada lagi, saya maunya di marketing. Nah, marketing itu biasanya apa? Biasanya marketing ini adalah memberikan nilai tambah dari sisi brand ya. Ada kawan saya itu produsen baju muslim, dia tanpa merek. Nah, baju muslim yang tanpa merek ini oleh si marketers ini dikasih merek dia sendiri, akhirnya dikasih cerita, dikasih narasi. Misalnya bahannya terbuat dari rayon yang dingin, kemudian adem dipakai dan seterusnya. Kemudian ditambah model, ditambah macam-macam, akhirnya harganya jadi naik begitu. Ketika Anda diberikan sebuah merek Anda gitu, maka akan naik harganya. Mungkin bahannya sama, tapi karena mereknya sudah terkenal dan baik, maka automatically kita mampu membuat sebuah narasi yang baik dan bisa diterima di market. Ya, itu yang saya sebut sebagai bisnisnya ada di marketing. Nah, pilihannya ada di tangan Anda semuanya, di tangan teman-teman semuanya. Anda mau ada di bisnis produksi, apakah Anda mau ada di distribusi sebagai pedagang saja, atau Anda mau ada di bisnis marketing. Nah, ini harus fokus ya teman-teman. Kadang-kadang saya melihat, oh saya mau ini dan semuanya gitu. Itu yang kadang-kadang saya perhatikan jadinya berbahaya dan akhirnya nggak jadi-jadi gitu. Karena produksinya nggak jadi, distribusinya nggak jadi dan lain-lain. Biasanya ayo kita melangkah dulu, mulai dari yang dagang dulu boleh, mulai dari yang marketing dulu boleh, mulai atau dari produksi dulu juga boleh. Tergantung kekuatan aset kita masing-masing, confident level kita ada di mana, silahkan dipilih mau mana dulu, begitu ya. Baik. Oke, mungkin Kang Hadi, kita waktunya 5 menit lagi. Nah, setelah itu ada tanya jawab mungkin Kang. Baik.
Nah, saya ingin nunjukin satunya lagi adalah jasa. Jasa itu adalah solusi. Jadi kita harus, kalau kita punya jasa tertentu, misalnya dia seorang dokter, dia seorang lawyer, dia seorang, itu adalah bisnis jasa. Apakah bisa dimarketingkan? Bisa, ya, bisa. Nanti itu bisa diskusi kita lebih lanjut nantinya. Nah, ini contohnya ya teman-teman, bagaimana caranya memetakan bisnis Anda. Karena ini adalah Digital Marketing 101, jadi perlu sekali buat saya dan juga buat Anda untuk mengetahui Anda itu ada di mana. Bisnis apa yang Anda masuki? Tadi kan sudah saya petakan ya, bisnisnya seperti apa saja, tipe-tipe bisnisnya. Jangan lupa nama brand Anda apa. Mengapa orang memilih brand Anda itu juga penting dimasukkan. Bagaimana menemukan brand Anda dan siapa target bisnis Anda, di mana mereka berada, dan bagaimana untuk mendapatkan brand Anda. Ini adalah pertanyaan bisnis yang perlu saya ajukan ke teman-teman sekalian yang mau berbisnis di digital marketing. Jangan terlalu overhype, oh cukup di Facebook, belum tentu audiens Anda ada di Facebook. Coba jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini, kita coba sama-sama nanti lihat apakah memang ada di sini atau tidak ada di sini. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ada di sini, digital marketing. Produk Anda apa? Logonya sudah ada atau belum? Packagingnya sudah ada atau belum? Domainnya sudah ada atau belum? Hostingnya sudah ada atau belum? Kemudian websitenya mau kayak apa? Idenya silahkan sudah ada atau belum? Atau sosial media priority-nya kayak apa? Saya kasih contoh satu, ini kebetulan di era COVID misalnya ya. Kita waktu itu pernah ke Blast, mungkin beberapa dari teman-teman di sini pernah tahu adanya Sritex waktu itu menawarkan produksi, tapi minimum pemesanan ada 5.000 kalau saya tidak salah, apa 1.000 saya lupa ya, 1.000 lusin gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, produksi misalnya, nama brandnya adalah Sritex gitu. Mengapa orang memilih Sritex? Karena memang mass production, karena memang harganya tetap cuma 5.000 satu unit gitu untuk masker gitu ya. Kemudian di situ ada prosedur dengan jelas. Misalnya bayar sekian dulu sebelum terdelivery dan lain-lain. Kemudian bagaimana menemukannya? Itu lewat WA Blast. Saya juga dapat dari kawan-kawan saya tiba-tiba ada masuk, ayo kita ikutan yuk beli ini dan seterusnya gitu ya. Siapa targetnya jelas. Targetnya bukan untuk APD tapi untuk orang-orang sehat gitu ya. Di mana mereka berada ada di sosial media WA, kemudian bagaimana untuk mendapatkan order ke nomor tertentu, bayar cash, tunggu hasil produksi. Mereka percaya karena Sritex adalah sebuah perusahaan konveksi terkenal di Solo, begitu ya. Ini bagian dari bagaimana caranya mengurainya. Nah, bagaimana dengan digital marketingnya? Produk dan ideas-nya adalah cuma bikin masker, begitu. Itu ada logonya, Sritex, gitu. Kemudian ada domainnya, kemudian ada hostingnya jelas, ada WP-nya sudah jelas, sosmednya juga sudah ada. Ini contoh yang Sritex punya. Kemudian saya juga bangun startup kecil, begitu. Saya juga ada agencies yang baru selesai kemarin di 17 April ini. Itu adalah saya mau masuk ke solusi marketing. Nama websitenya adalah salamberkah.com. Kemudian mengapa orang memilih brand Anda? Satu, membangun merek syariah perlu orang-orang yang bersama pembelajar tauhid, begitu ya. Jadi intinya saya ingin masuk ke salamberkah.com karena saya adalah pembelajar yang ingin mempelajari tentang Islamic marketing, begitu. Kemudian bedanya apa sih dengan yang konvensional? Ada akad dan ada niat yang isinya niatnya adalah menjauhi maisir, menjauhi subhat, menjauhi goror dan menjauhi yang haram. Jadi menjauhi MSG, maisir, subhat, goror dan haram, gitu ya. Bagaimana menemukan brand Anda? Ada di website dan sosial medianya. Ini under development sosial medianya, websitenya sudah jadi insya Allah. Siapa target bisnis Anda? Brand yang konotasinya dengan syariah atau Islamic marketing misalnya. Di mana mereka adanya di komunitas, ada di web, ada di kegiatan masjid, ada di LinkedIn buat mereka yang mencantumkan bisnisnya yang berhubungan dengan Islamic marketing dan juga di Facebook. Bagaimana Anda untuk mendapatkan brand Anda? Ya tentunya lewat kontak email. Jadi saya akan menerapkan email marketing buat mereka, akan bikin setup video call seperti saat ini, kemudian diajukan proposal. Ini adalah contoh-contoh bagaimana caranya memasuki sebuah bisnis untuk digital marketing. Demikian juga dengan digital marketing asetnya kayak apa. Produk yang ingin saya jual adalah communication strategy, digital marketing, dan community development. Produk ideas, logonya sudah ada, Salam Berkah. Kemudian packagingnya ya saya harus bikin proposal yang bagus, yang jelas gitu. Bukan proposal yang hanya mengandalkan keagamaan, tapi juga ada maknanya. Tapi lebih kepada bahwa kita pembelajar tauhid dan memang kita ingin mempelajari Islamic marketing begitu ya. Domainnya sudah saya beli dan bahkan sudah jadi, hostingnya sudah ada, websitenya belum sosial medianya belum saya develop, sekarang masih under development. Mudah-mudahan dalam waktu menjelang Ramadan sudah jadi insya Allah gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini saya sarankan buat teman-teman silahkan
mengerjakan ini semua terlebih dahulu dan saya tunggu sampai besok pagi sebelum jam 8 supaya saya bisa dapat recap-nya. Nantinya saya akan review tidak satu persatu, mungkin beberapa saja yang akan saya review untuk kepentingan Anda sendiri. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana caranya masuk ke bisnis digital marketing, tapi pastikan dulu bisnisnya apa, target audiensnya apa, dan pemahaman Anda terhadap target audiensnya seperti apa, dan mengapa orang membeli brand Anda sudah juga jelas. Saya berharap jawabannya mengapa orang memilih brand Anda bukan hanya sekedar pricing ya. Karena pricing ini banyak orang yang ingin masuk juga ke kategori itu dan relatively bisa dikalahkan gitu dan tidak pernah ada ujung kalau harganya murah-murahan teman-teman ya. Jadi coba temukan sebuah nilai tambah yang bisa membuat orang lain percaya bahwa Anda memiliki expertise, memiliki kafaah, memiliki kekuatan masuk ke dalam bisnis itu gitu. Mohon diisi, saya tunggu besok jam 8 pagi maksimum ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan tanya jawab Bapak Moderator Kang Erik, silakan. Oke, terima kasih Kang Heri. Alhamdulillah nih ilmunya banyak banget ini kita dapat. Oke, tapi mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa hal mungkin yang terkait dengan tugas yang telah diberikan Kang Heri dan dikumpulkan besok. Dan ini juga materi ini diinfokan bahwa insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan materi yang telah diberikan oleh Kang Heri tadi, materi slide-nya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai hal ini atau terkait dengan tugas besok. Silakan di raise up. Kalau misalnya di Telegram, saya lihat sih belum ada pertanyaan lagi. Ini masih laporan-laporan tentang apa? Profil di analisa.io aja. Mungkin secara langsung ada di sini. Bisa di chat, bisa juga raise up dulu untuk terlebih dahulu. Oke, mungkin saya ingin tanya juga nih Kang Heri. Tadi ya sekilas mengenai pernyataan Kang Heri tentang website itu harus mobile friendly. Nah ini boleh nggak sih disampaikan sekilas saja tentang supaya bisa mobile friendly? Gimana Kang Heri ya? Baik. Mobile friendly itu diperlukan karena kita tahu devices sekarang itu beragam. Ada yang pakai apa namanya operating systemnya, ada yang pakai MIUI, ada yang pakai apa Android, ada yang pakai punyanya Apple gitu ya. Itu beragam sekali. Dan beragam OS juga beragam ukuran. Nah, mobile friendly itu kenapa penting? Karena sekarang konsumen Indonesia cenderung menggunakan mobile devices. Bisa berupa tabulasi, bisa berupa tab, bisa berupa tab, bisa berupa handphone dengan berbagai ukuran dan berbagai ragam, begitu. Ya. Ini yang saat ini beredar di masyarakat sehingga perlu sekali bagaimana caranya supaya dengan berbagai ukuran tersebut website kita tetap mobile friendly, tetap akrab dengan berbagai mobile begitu, berbagai macam mobile devices. Begitu Mas Erik kurang lebih, mudah-mudahan cukup jelas. Oke. Terima kasih Kang Heri. Ya. Ini ada pertanyaan ini dari Kang Erik Rahman ini. Oh ya, silakan. Bagaimana membangun narasi untuk usaha jasa? Nah, ini mungkin pertanyaannya. Bagaimana membangun narasi untuk usaha jasa? Baik. Baik, untuk usaha jasa memang punya keunikan sendiri ya, tetapi bukan berarti tidak bisa diuraikan. Keunikan sendiri yang saya maksudkan di sini adalah isi terlebih dahulu jasa Anda itu apa, kenapa orang memilih jasa Anda. Itu yang perlu juga ditekankan pertanyaan itu ke kita yang pemilik bisnis. Kenapa memilih Anda? Kenapa nggak memilih kompetitor? Apa bedanya Anda dengan kompetitor? Itu harus diuraikan. Maka dari itu saya mengajukan pertanyaan dalam bentuk slide yang ada di grup Telegram. Ini ada juga yang nanya di chat nih di Telegramnya, Telegram apa? Mohon dibantu nanti teman-teman. Saya berharap kita bisa sama-sama ngebangun digital marketing karena digital marketing itu bukan hanya sekedar bikin postingan di Facebook, bukan hanya sekedar bikin bikin email, bikin web begitu, tapi semuanya harus terintegrasi gitu.
Insya Allah dalam beberapa minggu ke depan saya juga ngajar di Ruang Guru. Jadi nanti ada temanya tentang omnichannel, itu lebih lengkap lagi bagaimana cara menguraikan menguraikan digital marketing secara lebih terstruktur dan lebih terpadu gitu ya antara bisnis dengan digital marketingnya sendiri gitu ya. Jadi mohon nanti teman-teman silahkan jawab dulu pertanyaan yang ada di grup Telegram. Bagi yang belum mengerti tentang bagaimana cara masuk ke grup Telegram, bisa kontak Mas Cipta, bisa nanya juga di grup, bisa nanya ke panitia bagaimana bisa join ke Telegram. Di Telegram sudah ada tugasnya, silahkan di-download. Nanti di hari kedua saya akan kirim materinya buat teman-teman, materi yang bisa saya share ke teman-teman, nantinya mudah-mudahan berguna buat kita semuanya. Oke? Oke, baik. Terima kasih Kang Heri. Ini ada pertanyaan nih. Silakan. Tentang tugas besok itu dikirimnya ke Telegram kan ya, Kang Heri ya? Ya, kirim aja ke Telegram. Jangan sungkan-sungkan, itu kan punya kita semuanya ya. Jadi silakan kirim ke Telegram. Saya akan membaca beberapa mungkin ya. Semua, kalau misalnya semua kirim, saya akan baca semuanya insya Allah. Saya senang membaca kok, apalagi untuk berbisnis. Saya nanti akan saya baca semuanya. Ada pertanyaan dari Bapak Raizak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Rey. Alhamdulillah, bisa join. Ini saya mau tanya, tadi kan kita kan ada produksi, ada distribusi, dan marketing ya. Betul. Paling efektif menurut Kang Heri gitu ya, dari pengalaman yang sudah ada, itu mulainya sebaiknya dari mana ya? Kan kalau misalnya kita nggak ada modal, biasanya pasti kan antara distribusi, mungkin juga marketing, atau kalau misalnya modalnya kecil, mungkin buat jajan gitu kan, apalagi lebaran gitu kan. Ada enaknya gimana tuh, Kang? Iya. Terima kasih Mas Rey Razak. Iya, jadi memang kalau berbisnis itu erat kaitannya dengan kekuatan kita ada di mana. Kekuatan yang saya sebutkan di sini bisa macam-macam kekuatannya, Pak. Satu, kekuatan tenaga kita. Tenaga di sini juga artinya bisa macam-macam. Bisa tenaga secara fisik, bisa tenaga secara finansial, bisa tenaga secara network gitu ya, bisa tenaga secara apa kira-kira produk ini bakal lakunya di mana, ini bisa kita baca sendirinya gitu. Saya tidak bisa memberikan jawaban spesifik untuk pertanyaan seperti itu karena sangat tergantung dari kekuatan kita masing-masing. Kita misalnya kuat di produksi, itu berarti kenalan kita lebih banyak orang-orang yang para partner-partner yang bisa kita ajak untuk memproduksi sebuah barang. Pastikan kita berpartner dengan orang yang punya spesifikasi ilmu yang berbeda. Jangan yang sama begitu ya. Kecuali perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa memang misalnya sarjana hukum ya sama sarjana hukum lagi gitu ya. Tapi jangan lupa juga merekrut bagaimana operasionalnya seperti apa. Jadi ketika kita mau mulai berbisnis, apakah kita mau mulai dari produksi? Kembali lagi ke pertanyaan, tenaga kita ada di mana? Kekuatan kita ada di mana gitu. Kalau kekuatan kita adanya di produksi ya pasti dipetakan produksinya mau produksi apa, ditargetkan kepada siapa. Kadang kebingungan itu muncul ketika kita melihat berbagai macam opportunity sampai bingung kita untuk bergerak. Benar. Pernah nggak merasakan seperti itu, ya kan? Kita melihat banyak sekali opportunity sampai bingung mana duluan kita mau bergerak begitu. Nah, saya selalu percaya bahwa bergeraknya itu adalah di sesuatu yang kita bisa kontrol, Pak. Jadi yang bisa kita kontrol dengan sendiri kita, dengan kekuatan kita gitu. Apakah misalnya, kita dekat dengan orang-orang produksi karena dia adalah sepupu saya, dia adalah kawan akrab saya, dia adalah teman baik saya, dia adalah istri saya, dia adalah suami saya, dia adalah dan seterusnya. Mulai dari situ dulu. Biasanya mulainya dari situ dulu, nanti pelan-pelan kita bisa merambah ke distribusi, kita akan merambah ke marketing gitu ya. Jadinya nantinya kita punya holistic point of view, punya perjalanan gitu. Jadi jangan kadang-kadang kita suka latah ya. Orang-orang mau langsung bikin jilbab, kemudian dia beli mesin, kemudian dia kasih merek, kemudian dia pasarkan di Facebook gitu. Itu artinya Anda sudah langsung melangkah dengan 3 tahapan. Produksi iya, distribusi iya, marketing juga iya. Nah, biasanya orang-orang yang kayak begitu, karena kita tidak melangkah bersama dari awal, itu relatif lebih cepat turunnya. Saya katakan bukan menakut-nakuti ya, lebih cepat turunnya. Karena apa? Karena kita tidak memulai pelan-pelan begitu. Kawan-kawan saya ada yang seperti itu juga, dan Masya Allah,
Ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Cuman kebanyakannya memang tidak begitu karena terlalu terburu-buru, Pak. Jadi mendingan mulai dari yang sederhana dulu. Misalnya kalau kita emang kuat di produksi, kuatkan dulu di produksi. Misalnya kita bikin 10 dulu, kita pasarkan ke kawan yang dekat gitu ya. Atau misalnya mau pasarkan sendiri juga boleh, tapi mungkin hanya untuk kalangan terbatas, misalnya seperti itu. Jadi ya, saya terus terang tidak ada jawaban spesifik, semuanya sangat dikembalikan kepada masing-masing kita, kekuatan kita ada di mana, sehingga kekuatan itu bisa kita arahkan untuk hal-hal yang produktif dan kita untuk melangkah. Tidak semua opportunity itu adalah emas gitu ya. It's all not the sparkle things is a gold katanya gitu ya. Sesuatu yang berkilauan itu adalah emas gitu. Kadang-kadang yang berkilauan itu justru malah pecahan kaca. Ada yang berkilauan itu ternyata adalah beling-beling yang berbahaya begitu ya. Jadi justru yang berkilauan di dekat kita itu yang kadang-kadang kita sering lupa. Jadi kita mesti fokus kekuatan kita dulu. Kalau saran saya sih seperti itu. Sekali lagi, mohon maaf saya tidak punya jawaban yang spesifik. Kembali ke kekuatan kita masing-masing. Itu dulu yang kita kuatkan dan itu dulu yang bisa kita kontrol. Itu aja barangkali Pak Razak, insya Allah. Oke. Terima kasih Pak Kang Heri atas jawabannya. Ya, Satu pertanyaan lagi sebelum mungkin kita akhiri di hari ini. Ini dari Pak Wicak Bravo. Ini pertanyaannya adalah, bagaimana dengan prospek ghost resto atau jualan kuliner di rumah berbasis order online yang lagi ramai saat ini? Oke, silakan Kang Heri, mungkin ada. Baik. Saya ngelihat justru prospek jual kuliner di rumah berbasis order online ini baik sekali, Pak. Tugas kita adalah bagaimana men-scale up-nya supaya banyak orang yang tahu. Tugas kita adalah bagaimana caranya Bapak menjalin komunikasi dengan pelanggan sekarang, Pak. Saya sarankan pelanggan sekarang itu Bapak tetap berhubungan baik dengan mereka. Caranya dengan seperti apa? Bisa dikurasi, Pak, nomor WA yang order itu siapa saja. Kemudian Bapak bisa berkomunikasi dengan mereka. Seandainya mereka setelah beli, bagaimana Pak rasanya ditanya, apakah ada feedback buat kami supaya kami bisa meningkatkan rasanya, meningkatkan atau ada feedback. Intinya sih berkomunikasi dengan mereka supaya tetap berhubungan terus dengan kita, gitu ya. Jadi lewat WA tadi kita bisa lakukan itu. Seandainya, kemudian ajak juga jika Bapak berkenan, mohon bisa hubungi mohon Bapak bisa follow Instagram kami karena kami juga punya produk-produk baru, begitu misalnya ya. Jadi Bapak bisa tetap berhubungan dengan pelanggan-pelanggan lama kita, jangan lupakan. Kalau ada feedback, seandainya kita ada kesalahan, jangan sungkan untuk meminta maaf. Karena merek itu adalah manusia juga. Jadi kita bisa, kami atas nama Ghost Resto, mohon maaf seandainya ada yang kurang nyaman. Sebagai imbalannya kami akan ganti apa yang seandainya itu bisa dimungkinkan ya Pak, seandainya memang keterlaluan kesalahan kita ya bisa disampaikan begitu. Intinya be human, menjadi manusia. Merek-merek itu harus tampil sebagai manusia apa adanya. Kalau memang ada kesalahan ya kita akui ada satu kesalahan. Kalau ada yang perlu ditingkatkan ya kita perbaiki, kita tingkatkan, kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya sekarang seperti apa, bakal ramai atau tidak, jawaban saya bakal ramai Pak. Tinggal sekali lagi Bapak harus menemukan perbedaannya dibandingkan dengan ayam presto lainnya, keunggulan Bapak ada di mana. Itu mesti di-highlight. Misalnya Bapak menggunakan bahan-bahan organik misalnya ya. Saya nggak tahu ya Pak ya, mungkin bisa yang lebih tahu Bapak, tapi intinya adalah mencari celah-celah bahwa kita itu berbeda dibandingkan sama yang lain. Karena kalau kita disamakan sama yang lain, kita akan menjadi komoditas, Pak. Akan dianggap sama saja sama yang lain. Kemampuan kita untuk berbeda satu sama yang lain itulah marketing. Jadi marketing itu kalau kata Hermawan Kertajaya adalah different but relevant gitu ya. Beda tapi relevan gitu Pak. Jadi itu yang cukup menarik, quote yang cukup menarik yang saya selalu pakai. Bagaimana menerjemahkan marketing dalam bahasa yang sederhana adalah different but relevant gitu ya. Mudah-mudahan berguna Pak dan sukses terus buat Mas Wicak. Terima kasih Pak Heri dan Pak Moderator, Masya Allah luar biasa, jazakallahu khair. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik, dengan berakhirnya jawaban atau penjelasan dari Kang Heri tadi mengenai pertanyaan dari Kang Wicak, maka berakhir juga acara kita di hari pertama ini. Bapak Ibu, sampai ketemu besok di alamat Zoom dan juga password yang sama.
sesuai dengan hari ini, dan juga jangan lupa kerjakan tugas yang telah diberikan oleh Kang Heri. Mungkin Kang Heri sebelum ditutup untuk hari pertama ada kalimat penutup dulu. Aduh, kalimat penutup saya sederhana, teman-teman. Wal asr innal insana fil husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita adalah orang-orang yang dalam kerugian manakala kita tidak saling menasihati dalam kebaikan. Kita mencari kebaikan sama-sama. Tujuan kita ada di sini juga mencari kebaikan sama-sama, baik untuk bisnis kita maupun untuk usaha kita gitu. Mudah-mudahan ini sebagai sarana kita untuk saling menasehati dalam kebaikan insya Allah. Yang kedua adalah jangan lupa praktek, karena saya sering sekali menemukan, halo? Ya, langsung. Ya, saya sering sekali menemukan orang-orang yang sudah belajar banyak, sudah belajar ilmu sampai bayar 1 juta, 2 juta, 5 juta, sampai ada 20 juta untuk belajar digital marketing, tapi lupa praktek, Pak. Ya, dia cuma tahu hanya untuk for the sake of check-in gitu ya, sayang sekali, for the sake of senang-senang aja ketemu teman, ya jangan begitu. Jadi yang terpenting itu adalah praktek, karena buat apa kita belajar ilmu kalau kita tidak praktekkan. Jadi saya sarankan praktis supaya kita perfect gitu ya. Dan tidak akan pernah ada kesempurnaan kalau kita tidak pernah melatih diri kita dengan kesungguhan. Insyaallah. Tunggu tugasnya dikumpulkan besok jam 8 pagi. Oke, terima kasih Kang Heri. Oke, baik Bapak Ibu, tugasnya tadi Kang Heri sudah sampaikan, tidak hanya kita belajar, tapi juga harus praktek. Nah, kesempatan ini, praktek itu harus kita lakukan besok, kita dikumpulkan jam 8. Silakan untuk dapat mengaudit bisnis Bapak Ibu masing-masing, mengaudit sendiri bisnis Bapak Ibu masing-masing dengan kolom-kolom yang tadi sudah diberikan. Baik, saya sebagai moderator dan kawan-kawan kami dari TSA Grow mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan juga partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga. Iya. Orang ini. Ini kayak jangan